salatan wa salaman amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus PAC, IPMU dan IPPN Manunggal. Hari ini nama saya Muhammad Zainal Abidin. Kita akan menerangkan tentang apa itu Ramadan, tentang filosofi Ramadan. Apa itu Ramadan, apa itu fadilahnya Ramadan, ya. Dan kenapa pada bulan Ramadan kita harus memperbanyak amal. Sini saya sudah mempersiapkan dua kitab. Yang pertama kitab Risalatus Syiyam yang menerangkan tentang orang-orang risalahnya orang-orang yang berpuasa, karangan Syekh Abdul Hamid dari Kendal, dan yang satunya tentang kitab fikih karangannya Syekh Tidul Bugha Tadhib fi Matanil Ghayah wa Tabrib. Jadi secara filosofinya seperti apa, secara hukumnya seperti apa, saya mengambil dua referensi dari dua kitab ini. Untuk yang pertama tentang Ramadan, apa itu Ramadan? Ya, bagaimana itu fadilah-fadilah Ramadan, syarat-syarat Ramadan, sunnah-sunnah Ramadan yang diharamkan dan dihalalkan pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu yang menerangkan tentang kemuliaan bulan Ramadan. An Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dari sahabat Salman Al-Faris radhiyallahu an, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah berkhutbah pada umatnya atau kepada kita, dan kata Salman Al-Farisi, fi akhir yamin min Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban. Beliau berkata, faqala ayyuhan nas qad adzalamakum syahrun 'adzim, wahai manusia, bakal datang kepada kalian semua syahrun 'adzim, bulan yang sangat agung. Mubarakun fihi lailatul qadr, mubarakun syahrun 'adzim, mubarakun yang berkah, fihi lailatul qadri, di dalamnya ada lailatul qadr, khairum min alfi syahrin, yang lailatul qadr tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fardhatan, yang Allah pada bulan Ramadan tadi mewajibkan kepada seluruh manusia untuk berpuasa. Wa qiyamal lailati tatawu'an, dan malam-malam sebagai orang untuk mendirikan sholat, contoh sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya. Man taqarraba fihi bi khoslatin min khisalihil khair, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah tadi, dengan perkara-perkara yang baik tadi, kama addal fardhah, bagaikan orang tersebut melakukan ibadah fardu. Jadi barang siapa yang melakukan ibadah sunnah pada bulan Ramadan, kelebihannya bulan Ramadan ini kamal addal fardhah, sebagaimana dia melakukan ibadah fardu. Contoh kalian sholat qobliyah diganjar sebagaimana ibadah fardu, fi masyiwahu, daripada bulan-bulan yang lainnya. Wa man adda fihi fardhah kaman kana adda 70 fardhah fi masyiwah, dan barang siapa yang melakukan ibadah fardu pada bulan Ramadan, jadi apa? Kaman adzan sab'ina fardhah, sebagaimana orang tersebut melakukan 70 kali ibadah fardu di bulan yang lainnya. Ya, bayangkan kalau kita sholat fardu tersebut berjamaah, yang dimana ganjarannya atau pahalanya 27 derajat, maka ya dikalikan 70. Ya, wa huwa syahrus sabr, pada bulan tersebut syahrus sabr, orang tersebut harus bersabar. Ya, wa sabru thawabahul jannah, dan sabar ya ganjarannya swarga, mendapatkan imbalan swarga. Wa huwa syahrul muwasah wa wazarun yuzadu fihi rizq, dan pada bulan tersebut banyak-banyaklah memohon pertolongan kepada Allah. Ya, wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, pada bulan-bulan ini rezeki orang-orang mukmin itu ditambah. Ya, kita lihat fenomena sekarang, orang-orang banyak saling berlomba-lomba untuk bersedekah, saling tolong menolong, memberi takjil dan lain-lainnya. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, di mana bulan tersebut awalnya rahmah, 10 hari pertama rahmat Allah. Ya. Yang kedua syahrun wa awsadhu maghfirah, dan tengah-tengahnya bulan Ramadan yaitu kita diampuni oleh Allah, bulan maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya kita dijauhkan dari neraka.
Ini salah satu keutamaan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tersebut ibadah sunnah kita diganjar oleh Allah sebagaimana ibadah fardu. Ibadah fardu kita dikalikan 70 kali. Di mana bulan tersebut harus banyak-banyak sabar. Ya. Banyak-banyak sabar. Jangan sampai pada bulan tersebut kita tidak sabar, kita selalu sambat. Ya, baik sabar itu perkara luar maupun perkara dalam. Ya. Zahiran wa batinan, puasa itu zahiran wa batinan. Ya. Kita menahan lapar, kita menahan minum. Kita menahan sesuatu hal-hal yang bisa membuat kita sombong, dengki, iri secara hati, emosi dan lain-lainnya. Ya. Sebagaimana karena kita bahas bab tentang Ramadan, di situ juga harus membahas bab tentang puasa. Sini jelaskan wasyarat itu wujub bisyam. Syarat-syarat puasa itu ada 3. Salah satu asya'a ada 3 macam. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Ya. Jadi enaknya kitab ini tentang syarat takrib, di bawahnya langsung ada hadis-hadis yang menerangkan, entah itu hadis entah itu ayat Al-Qur'an. Aslu fi fardhiyatis shaum mutlaqan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Difatulkannya karena apa? Karena firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua. Kutiba ini mempunyai konteks ya furidu, mempunyai makna furidu dalam ma'ani ya makna-makna insya'i yang qalabi. Nah, makanya dilihat syiakul kalamnya alaikumusiyam. Ya, aslinya kata bayak tubuh itu kan menulis. Kutiba dimajulkan telah ditulis. Tapi syiakul kalamnya alaikumusiyam berarti bermakna furidu dalam ilmu balaghah. Karena kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Karena waktunya singkat tidak bercepat. Terus yang kedua apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan alladzi yang padanya unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk dan sebagai penjelas ya. Menjelaskan wal minal huda wal furqan, dari petunjuk dan sebagai pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang nyekseni atau ada pada waktu itu ya falyasum maka berpuasa. Tapi tetap mempunyai 3 syarat tadi. Yang pertama Islam, baligh dan akal. Kalau orang non Islam ya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang belum baligh ya juga tidak diwajibkan untuk berpuasa, meskipun rata-rata kalau umat muslim sudah tamyiz tersebut, sudah bisa berpikir, sudah SD mungkin umur 7 tahun, 8 tahun sudah diajari untuk berpuasa sebagai pembelajaran ke depan. Dan yang 3 wal aklu, orang yang mempunyai akal, bukan orang-orang gila. Jadi kalau orang-orang yang pura-pura gila ya nggak tahu lagi. Tangi turu, padahal berakal, moro-moro waktu kosong, cuma rokok, mangan, nah, kan pura-pura gila berarti. Karena lawan kata dari wal aklu kan. Kalau orang yang berakal ya diwajibkan puasa. Kalau orang gila di samping jalan ya sing gendeng gak iso mikir, sing kelakuannya kita tidak bisa ketahui ya gak apa-apa gak puasa. Tapi beda lagi tentang orang-orang yang pura-pura gila, banyak zaman sekarang. Seperti orang yang ngedusi mayit. Dalam artian kalau guyonan saya dahulu itu ngedusi mayit. Menku warung, yo awake ketutupan terpal, ketok sikile tok, kaya ngedusi mayit. Wa ahaditsu minna qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi alladhi sa'alahu. Dan ada beberapa hadis yang lainnya ketika Kanjeng Nabi didatangi seorang A'rabi. A'rabi itu bangsa Arab, biasanya disebut apa? Orang-orang Badui. Alladzi sa'alahu, bertanya kepada Rasulullah, akhbarani madza farada alayya. Ceritakanlah kepadaku wahai Rasul, madza farada alayya, apa yang difardukan kepadaku. Allahu oleh Allah, sapa Allah, minas shaumi, saking saum, dari puasa. Kapan saya diwajibkan untuk berpuasa ya Rasul? Faqala, maka menjawab sapa Rasul, siyamul Ramadan, pada puasa Ramadan. Ya. Wa faraidus shaumi, langsung wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardu-farduan puasa itu ada 4 macam. Yang pertama an-niyatun niyat, wal imsaku 'anil akli wasyurbi, dan berhenti dari akli wasyurbi, makan dan minum, wal jima'i lan jima',
Wa ta'ammudul qai'i dan mutah, sengaja mutah atau okok-okok cangkem biar mutah. Niat. Kapan waktu niatnya? Satu qoblal fajri likulli yaumin, sebelum fajar pada setiap hari. Biasanya kalau kita setelah sholat tarawih sudah niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena firman Allah, karena firman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit siyam qoblal fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak memulai niatnya sebelum fajar, maka dia tidak dianggap tidak berpuasa. Rawahu Daruqutni wa ghairihi. Wa qala riwayatuhu faqad Baihaqi Daruqutni. Imam Daruqutni. Nah, makanya kalau dalam mazhab Syafi'i di setiap hari itu harus niat ya sebelum fajar. Mungkin itu saja karena mengingat waktu yang singkat, mungkin 10 menit, 15 menit. Mungkin waktu ini sudah cukup ya. Pokoknya kita harus banyak-banyak beribadah pada bulan Ramadan. Dan untuk masalah fikih-fikih Ramadan saya kira teman-teman sudah memahami. Ataupun kalau yang belum paham mungkin bisa ngaji yang lengkap lagi, karena ini sebagai sedikit tentang pengetahuan tentang bulan Ramadan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.